Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali nih Kakak Stella ketemu adik-adik lagi minggu ini. Tema minggu ini apa ya? Tema minggu ini adalah jangan pilih kasih dong. Adik-adik tahu nggak pilih kasih itu apa? Ya, namanya pilih sama kasih. Pilih berarti pilih-pilih, berarti pilih-pilih nih mau kasih sayangnya ke siapa. Misalnya adik-adik punya teman si A. Pinjam pulpen. Tolong dong, aku nggak punya pulpen, pinjam dong. Terus adik-adik langsung, oh karena si A. Adik-adik dekat sama A. Oke A, nih pulpennya. Thank you. Terus besoknya ada teman B nih ke adik-adik. Aku nggak bawa pulpen, pinjam dong. Tapi adik-adik nggak deket sama si B, nggak suka sama si B. Aku juga nggak punya, kamu cari yang lain aja. Ada yang pernah gitu nggak? Atau di rumah sama papa mama nih, kalau papa ngomong, ayo rapikan mainannya, adik-adik langsung siapa? Langsung beres-beres. Tapi kalau mama yang ngomong, mama apaan sih, cerewet banget deh. Ada yang kayak gitu nggak? Nah, kalau masih ada yang kayak gitu, nggak boleh ya adik-adik. Kita harus perbaiki nih, kita harus kasihi semuanya dengan cara yang sama. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kan Tuhan mengasihi kita semua dengan cara yang sama ya. Tuhan nggak pilih-pilih. Karena kamu, saya tidak mau mengasihi kamu, biarkan kamu sendiri saja. Kan nggak gitu ya Tuhan ya. Tuhan selalu mengasihi kita bagaimanapun kita, apapun kita, seperti apapun kita. Jadi kita juga harus seperti itu, jangan pilih kasih. Nah adik-adik, sekarang pagi-pagi udah pada segar belum nih? Kalau yang udah segar, apa-apa biar makin segar. Kalau yang belum segar, biar kita jadi segar. Yuk kita nyanyi dulu bareng-bareng. Judulnya Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah 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 indah oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sebelum kita mulai, kita doa pembukaan dulu yuk sama Kakak Cindy. Yuk kita siapkan hati adik-adik. Kita doa dulu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas istirahat yang nyenyak pada malam tadi. Dan terima kasih juga atas hari yang indah ini. Kami dapat bangun dengan segar dan dapat mengikuti Bia online kembali. Semoga Kau sertai kami dalam Bia online hari ini, supaya kami dapat mengikuti pengajaran yang diberikan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya. Biarlah Kau buka hati kami, supaya kami dapat meresapkan seluruh pengajaran yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau nonton video dulu nih. Videonya bagus banget. Yang pasti tetap berhubungan dengan tema kita hari ini. Jangan pilih kasih. Kita tonton dulu ya sama-sama. Ian was the most popular kid in school. He was known for his expensive cars and rich looks. He was cherished and awed by everyone. I want to be in his group. Ian lived in a big house, and his expensive toys and clothes were enough to impress the kids at school. To be my friend, you must have some class. If you are ugly or pathetic or poor, please don't waste my time. One day, things changed when a new boy named Tim joined the school. After the first session of exams, he became popular for standing out in academics, as well as co-curricular activities at school. He was an all-rounder. Now, everyone wanted to be Tim's friend. Unlike Ian, Tim was not so choosy about his friends. He welcomed everyone. 2 days before Ian's birthday, his best friend Jake came to him. You should invite Tim too. He is fun. Now, look at the way he dresses. He looks like a rag picker. He brings that cheap lunchbox to school and such tasteless food. He can't match up to us. Oh, come on. He's really cool. Give him a chance. You guys might hit it off. Okay, but only if you insist. And make sure he doesn't ruin the party. The moment Tim arrived, he became the life of the party. Hey, look! Everybody loves Tim. That's only because they pity him. I can't stand his clothes and his poor jokes. He's such a low-class guy. I told you he'd ruin my party. And the gift he brought. Even my servants know better than him. Now get rid of him. Jake was speechless after that day. Ian started calling him Tim the Cheapster. Also, he strictly instructed his close friends to stay away from Tim. Soon, the kids in school began to think of Tim as poor. They made fun of him often. However, most of the kids did so in fear of Ian. This kind of treatment left a bad effect on Tim. He began to feel low. Hey, buddy, it's my birthday tomorrow. You have to come, no excuses. Sure, thanks. I'll try. That's very kind of you. Everyone was surprised on seeing Tim at the party. He gifted Jake an expensive remote-controlled helicopter. You didn't need to get this. I like you as you are and not for your gifts. I liked him and I feel proud to have him as my friend. We shouldn't judge anyone on their looks or belongings. All of you wanted to be his friend too until you found out he isn't rich.
it's not fair to ignore him just because Ian doesn't like him. Everyone was surprised and couldn't utter a word. Tim interrupted and revealed to him that he too belonged to a rich family, but his mother had always taught him not to flash money because it was his father's hard work. On hearing this, everyone was impressed and accepted Tim for his humbleness. So did Ian. Guys, it's fun to be together. Accepting each one as they are strengthens bonds. This group truly rocks. Ya adik-adik, gimana videonya tadi? Bagus banget ya. Jadi ada siapa aja, hayo? Ada Ian, ada Tim, ada Jake. Kalau Ian orangnya kayak apa? Iya, jadi Ian itu kaya keluarganya, punya mobil bagus, rumah bagus, barang-barangnya bagus-bagus. Jadi teman-teman yang lain mau banget temenan sama si Ian. Tapi Iannya pilih-pilih. Dia nggak mau kalau misalnya temennya itu nggak sekaya dia, nggak sama seleranya, nggak satu level sama dia. Dia nggak mau. Terus ada juga Tim anak baru dan pintar. Teman-teman yang lain juga mau bergaul sama Tim. Tapi Tim terima semua teman-teman. Semuanya senang bergaul sama Tim. Sayangnya karena Ian bilang gak mau temenan sama Tim, katanya Tim miskin, seleranya jelek. Akhirnya teman-teman yang lain juga jadi menjauh, bahkan sampai ngata-ngatain Tim. Dan akhirnya Tim jadi sedih. Kasian ya. Untung ada Jake. Jake temennya Ian juga, tapi tidak seperti Ian. Jake terima semua teman, terima Tim, bahkan pada saat Ian bilang Jake jangan temenan, soalnya Tim miskin. Tapi dia tetap undang Tim ke ulang tahunnya. Karena dia bilang kita harus terima teman-teman kita apa adanya. Meskipun ternyata Tim dari keluarga yang kaya juga, tapi Tim diajarkan untuk rendah hati. Nah, walaupun sebenarnya Tim bukan dari keluarga kaya, tapi seperti Jake, kita juga harus menerima teman kita apa adanya. Dan akhirnya semua sadar deh kalau tidak baik pilih-pilih teman. Tadinya senang bergaul sama Tim, tapi karena dibilang Ian miskin, terus masa jadi ngejauhin. Dan Ian juga akhirnya sadar deh. Semuanya jadi berteman dan happy semua. Gitu. Adik-adik mau jadi yang mana? Hayo. Mau jadi kayak Jake ya? Iya, Jake yang gak pilih-pilih teman. Bahkan di saat orang-orang lain menjauhi Tim, Jake tetap temenan sama Tim. Dan menyadarkan yang lainnya juga. Terus ada yang mau jadi kayak Tim. Tim dari keluarga kaya tapi rendah hati. Dan dia mau bergaul sama semuanya juga. Atau ada yang kayak Ian. Tadinya pilih-pilih teman, tapi sekarang setelah dengar cerita ini mau berubah ya. Mau terima semua teman apa adanya. Ya, bagus adik-adik. Semua anak Tuhan. Ya, jadi jangan lupa ya, Ian, Jake, dan Tim. Jangan pilih-pilih kasih kalau temenan. Sekarang kita lanjut dulu
dengerin firman Tuhan bersama Kakak Gilang. Halo adik-adik. Nah, sekarang bareng lagi nih sama Kakak Gilang dan Kakak Yuda. Nah, Kakak Gilang dan Kakak Yuda mau sedikit ngebahas dan cerita mengenai bacaan Alkitab yang diambil dari Yakobus bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Judulnya tentang jangan memandang muka. Nah, seperti tema kita nih pada hari Minggu ini. Nah, jangan memandang muka apa sih maksudnya Kakak Yuda? Nah, jangan memandang muka itu artinya kalian jangan memilih-milih teman. Misalnya, kalian hanya mau berteman dengan anak-anak yang mainannya bagus, atau yang bajunya bagus-bagus, atau yang punya mobil bagus, tapi yang tidak punya kalian tinggalkan. Atau kalian melihat orang yang tidak punya apa-apa, kalian mandang rendah. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memandang muka. Iya, benar Kakak Yuda. Jadi kan kita tuh harus berteman dengan siapapun gitu. Kalau misalnya ada teman kita yang nakal, kita tidak boleh nyontoh kenakalannya. Tapi kita tetap harus ambil hal-hal positif dari teman itu. Tapi kita juga tidak boleh benci sama teman itu ya, Kakak Yuda ya. Iya, betul. Nah, kan banyak tuh yang kalau di sekolah ya, kalau misalnya teman-teman ada seorang teman yang kita anggap dia itu tidak pintar atau dia tidak punya mainan kayak kita, langsung kita bully tuh. Iya, langsung dibully, langsung dijauhin. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, sekarang Kakak Gilang mau sama Kakak Yuda mau gantian nih bacain ayat Alkitab yang diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak Gilang duluan ya. Judulnya, Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihinilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik jelas ya dari bacaan yang tadi Kakak Gilang baca dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Di situ jelas tertulis dan tadi Kakak Gilang bacain bahwa
kita tidak boleh pilih kasih kepada orang gitu. Belum tentu orang yang berpakaian bagus, orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang memiliki kekayaan, itu memiliki hati yang kaya juga. Dan sebaliknya begitu juga adik-adik, belum tentu orang yang pakaiannya tidak bagus, orang yang tidak memiliki kekayaan, itu tidak memiliki hati yang kaya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Allah tuh nggak boleh ya bedain satu dengan yang satu. Tadi di Alkitab juga disebutkan apa ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Allah Bapa kita ajarkan, yaitu kasihilah sesamamu. Jadi kita harus saling mengasihi tanpa memandang dia itu cakep, dia itu tidak cakep, dia itu pintar, dia itu tidak pintar, dia berpenampilan bagus ataupun tidak berpenampilan bagus. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Tapi harus diingat ya adik-adik, kalau misalnya ada teman kita yang nakal, kita nggak boleh jadi ikutan nakal. Tapi kita harus membawa pengaruh positif dan hal-hal yang positif saja yang kita ambil dari teman kita. Nah, adik-adik, demikian penjelasan dari Kakak Gilang ya. Kita harus sama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang saling mengasihi, yang mengasihi sama kita tanpa membeda-bedakan. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Ketemu lagi kita minggu depan. Dadah! Hai adik-adik, apa kabarnya? Baik semua kan? Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh pilih kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Kenapa begitu, Kak? Karena Tuhan Yesus aja tidak pilih kasih tuh kepada kita. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kasihnya Tuhan Yesus kepada Kakak Icel, kepada adik-adik semua, semuanya sama. Nah, maka dari itu adik-adik, kita tidak boleh pilih kasih pada teman-teman kita. Nah, sekarang kita nyanyi bareng ya. Halo adik-adik, kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santo Stefanus dari Hungaria. Stefanus merupakan anak dari Pangeran Hungaria dan baru pada saat Stefanus berumur 10 tahun, keluarganya dibaptis menjadi Kristen. Ketika Stefanus menjadi raja, di negaranya masih banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka suka melakukan kekerasan dan berbagai macam dosa. Stefanus memutuskan untuk membangun sebuah gereja di Hungaria dan usahanya itu diberkati Tuhan. Stefanus berhasil membimbing rakyatnya untuk mengimani Tuhan Yesus dan mencintai Bunda Maria. Stefanus menjadi raja yang tegas, adil, dan gagah berani. Namun, Stefanus juga merupakan seorang raja yang lemah lembut dan penuh belas kasihan kepada rakyatnya yang tidak mampu. Ia suka menyamar,
Dan dalam penyamarannya, ia memberikan bingkisan berisi uang kepada para pengemis. Walaupun pada suatu ketika, Stefanus yang sedang menyamar malah diserang oleh sekelompok pengemis. Dan para pengemis itu merampok uangnya. Namun Stefanus tidak menuntut para pengemis yang menyerangnya. Ia membiarkan mereka yang menyerangnya pergi membawa uang miliknya. Ia menerima perlakuan itu dengan diam dan rendah hati. Ia berdoa kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria mau menguatkan dirinya dalam menghadapi para penyerangnya itu, karena Stefanus tahu bahwa mereka juga adalah milik Tuhan. Kejadian itu tidak membuat Stefanus berhenti menyamar sebagai rakyat biasa dan terus membagi-bagikan bingkisan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan. Malahan, Stefanus berjanji untuk lebih banyak berderma atau menyumbang lagi kepada pengemis. Adik-adik, walaupun Stefanus adalah seorang raja, ia nggak malu, bahkan mau untuk mengunjungi langsung rakyatnya yang berkekurangan. Ia bahkan menyamar menjadi seorang rakyat biasa, karena kalau ia datang sebagai Raja Stefanus, ia tahu ia nggak akan bisa berbagi dan mengobrol dengan rakyatnya. Bahkan Stefanus sampai diserang ya oleh sekelompok pengemis itu ya adik-adik. Padahal kalau para pengemis itu tahu kalau yang mereka serang itu adalah raja mereka, waduh, bisa-bisa para pengemis itu malah dijatuhi hukuman. Tapi ingat lagi, apakah Stefanus menghukum mereka yang menyerangnya? Betul, dia tidak menghukumnya, tapi malah menerima serangan itu dengan diam dan rendah hati. Dan malah mendoakan mereka karena pengemis itu juga adalah kesayangan Tuhan Yesus. Sama seperti dirinya. Adik-adik, sama seperti Stefanus yang mencintai rakyatnya tanpa memilih kaya atau miskin, keren atau jelek, Tuhan Yesus juga sayang sama kita tanpa melihat kalau kita itu cantik, atau pintar, atau keren, atau nggak keren, atau kurang pintar, atau miskin, atau kaya, matanya sipit, atau matanya lebar. Dan karena Tuhan Yesus menyayangi kita tanpa memilih, sebaiknya kita juga mau menghargai dan memperlakukan orang-orang tanpa pilih kasih. Berbuat baiklah tanpa memandang dia kaya atau miskin, cantik atau ganteng, atau kurang oke. Bisa ya adik-adik? Anak-anak Tuhan Yesus pasti bisa. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Dengan Bunda Susi ya. Minggu ini kita akan mulai membuat kreativitas bertemakan Natal untuk menyambut hari Natal. Jadi Bunda Susi 4 minggu ke depan akan bikin kreativitasnya yang bernuansa Natal supaya kalian bisa pakai untuk dipajang di rumah. Yuk kita mulai, kita mau bikin pohon Natal kecil. Jadi kalian bisa taruh di meja belajar kalian. Yuk bikin yuk. Kalau yang ini temanya hijau. Kali ini Bunda Suci mau bikin white Christmas. Wow, Christmas tree yang white ya, putih. Jadi kalau yang putih kita dasarnya putih. Nah, kita siapkan kertas folio, lalu kita lipat dua. Kita bikin bawahnya sini 13 cm, tengah-tengah ya. Kita gunting adik-adik. Nah setelah itu kita siapkan juga stick es krim. Kita tempel dulu supaya kuat. Kita tempel begini ya, supaya nanti dia tegak. Nah setelah itu stick es krim ini akan kita tempel ke pohon. Kita di tengah-tengah ya, kira-kira setengahnya aja. Lalu setelah selesai kita tutup, kita tempel. Adik-adik, ini supaya lebih tebal, Bunda Suci tambahin ini sedikit supaya nanti pada saat ditempel lebih mudah. Nggak apa-apa beda warna karena nanti akan ditutup ya. Tempel aja.
Setelah itu baru kita tempel. Nah adik-adik, ini udah selesai ya ditempel ya. Nah selanjutnya pakai kertas krep ya, kita potong-potong seperti biasa, bikin rumbai-rumbai. Nah ini kan udah jadi. Setelah udah jadi kita buka ya, kita buka pelan-pelan supaya tidak robek. Kalau sudah selesai ini, kita akan mulai menempel di pohon Natal kita. Yang kita tempel, jadi kita kasih lem dulu. Lalu kita tempel. Ya. Kita tempel bolak-balik. Kita tempel. Terus sampai dengan selesai. Dari bawah dulu ya tempelnya. Tuh. Kita terus tempel sampai dengan selesai. Nah adik-adik gini ya, ini sudah mau selesai. Pelan-pelan aja, yang penting rapi. Tuh, ya, digulung terus. Nah, ini sudah selesai. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita hias. Jadi atasnya dikasih pita putih. Lalu kita kasih ini. Kalian berkreasi saja sesuai dengan kesukaan kalian. Bisa macam-macam ya, bisa pakai motek-motek, bisa udah dihias. Bunda Susi pakai motek-motek, tapi kalau kalian nggak ada, kalian boleh hias seperti ini juga bisa ya, terserah kalian aja hiasnya. Kalau ada renda, ini ditambahin renda. Nah setelah selesai ini kita mau bikin potnya. Sekarang gini, kita buat lingkaran dulu ya, kurang lebih diameternya 7,5. Pakai kardus kalau bisa, kardus bekas aja supaya lebih kuat pegangannya. Lalu kita lem, tempel, lalu kita gunting. Nah ini udah digunting, kita lem rapi-rapi. Lalu ini ada kertas sisa karton, tapi kita tekuk-tekuk dulu deh, kena adik-adik, kita tekuk-tekuk dulu supaya gampang, karena kita mau bikin potnya nanti kan ditekuk. Kenapa pakai karton begini? Supaya dia lebih kuat ya. Kalau udah ditekuk-tekuk, baru kita lem pinggirnya sini. Pakai double tip aja kalau nempel ini, karena kalau pakai lem dia akan lepas-lepas. Jadi ini pakai double tip. Nah ini udah selesai, udah tempel. Lalu ini kita rapikan ya. Nah selanjutnya kita tempel ini. Ini kan memang lebih, nggak apa-apa. Jadi ininya kita balurin lem di sekelilingnya ya. Setelah itu baru kita tempel ini. Ujungnya dikasih supaya bisa nempel. Nah, setelah itu potong sedikit aja. Terus kita masukkan.
ini masukkan ke dalam begini. Ini juga. Tapi ini dibeginiin aja. Karena ini mau kita tempel. Asal aja nggak apa-apa, nggak usah rapi-rapi banget. Nah, terus kita kasih lem. Ini kita tempel. Nah, ini udah nempel. Nah, lalu ini kecil, karton sisa-sisaan aja kita gulung. Kita gulung kecil-kecil. Masukin. Jadi nanti ininya bisa didiriin. Tuh. Nanti supaya bagus ininya dikasih kapas. Diganjel-ganjel kapas. Ya. Ini diganjel kapas kiri kanan, depan belakangnya. Tuh. Udah. Sekarang kalian pilih. Nah, adik-adik, ini udah jadi ya. Nanti kalian tinggal kreasiin sendiri aja. Nanti ini bisa ditaruh di meja ruang tamu bisa, atau ditaruh di meja belajar kalian supaya nuansa Natalnya dapet ya. Gampang kan bikinnya? Kalian pasti bisa. Yuk kita bikin ya sama-sama ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Tuhan berkati ya. Terima kasih Bunda Susi buat kreativitasnya. Adik-adik pasti senang dengan kreativitas tadi ya kita buat. Kirim ya adik-adik, jangan lupa kirim. Terus nanti kita masukin ke Facebook deh ya. Sekarang sebelum kita pulang, kita berpisah, maksud Oma, dari online. Mari kita tutup dengan doa supaya kita bisa mengikuti kegiatan di rumah dan mengerjakan tugas-tugas di sekolah ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan firman, bernyanyi, bersukacita bersama-sama. Kakak-kakak, Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan berpisah dengan teman-teman. Kami akan berkumpul mengikuti kegiatan dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kami supaya kami bisa berbuat adil dengan sesama ataupun dengan siapapun saja. Supaya kami semua dapat melakukan firman yang Engkau berikan pada hari ini melalui kakak-kakak yang bercerita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Engkau selalu tutup bungkus kami, keluarga kami, sehingga kami terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kakak. Mari adik-adik kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Yuk, mari. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus, ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dadah adik-adik.